salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mubarakah menika dalam menyampaikan 4 golongan manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Napa mawon? Yang pertama adalah hayyin, yaitu orang yang mempunyai jiwa teduh. Jiwa teduh kalau wau jiwa yang sudah mapan dalam imannya, dalam kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau wau meskipun dilokkan orang, dihina orang, difitnah orang, dijelek-jelekan orang, tetap beliau menerima itu sebagai amal ibadah. Ini mboten gampang nesu, mboten gampang marah. Meskipun menghadapi apa saja, semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih pami kados Pak Sumiran, Pak Sugeng, Mas Dani lan lentunipun sedaya kalau wau kata saya pun sakit ngelakoni ngoten niku. Kula namung menyampaikan niku titenane. Mboten kok salate sing akeh maca Qur'ane mboten. Tapi niku nggih penting, tetapi menawi dereng saged nglakoni hayyin kalau wau perlu belajar, termasuk kula nggih perlu belajar kalih panjenengan sedaya. Niku orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi orang itu semuanya itu yang bisa menjalankan hayyin, hati yang teduh kalau wau menawi tiyang mboten imane kuat, takwa kuat, mboten saged. Orang marah kepada kita, orang jahat kepada kita, kebanyakan kita lawan kejahatan. Umpami nggih, kula pas jogo piket dalu, kula bengok-bengok dengar Pak Sumiran. Pak Sumiran ngingetnaken kula terus pundi carane Pak Sumiran? Napa jenengan marahi kula, napa jenengan nyukani jajan kula? Lah, orang yang bijak saya yakin dengan membalas dengan kebaikan. Tapi kalau orang jahat membalas dengan kejahatan, itu yang belum mampu melaksanakan sifat hayyin kalau wau. Memang nggih abot nggih, gampang diucapno tapi angel nglakoni. Tapi kalau kita belajar nglakoni sifat hayyin kalau wau, termasuk kita memiliki sifat memaaf. Kata orang Jawa, kudu iso belajar ngempet napa niku? Ngempet emosi. Meskipun disinggung orang, meskipun orang itu marah dengan kita, meskipun orang itu jahat kepada kita, kita ngempet. Nah, ini yang sebaik-baiknya perang yang kalau wau. Yang kedua inggih menika ingkang diwastani layin. Napa maksudnya layin kalau wau? Layin kalau wau orang yang punya tutur kata yang santun, mempunyai rendah hati, kerendahan hati. Kerendahan hati kalau bahasa Jawa ini napa nggih? Pan, santun gitu. Takzim orang tua, takzim karo tangga, takzim karo kanca. Dan niku kerendahan hati, ora pernah sombong, mboten pernah takabur, tapi santun, lembut niku nggih. Jadi cara orang Jawa niku mempunyai kelembutan hati, sopan santun, masuk panjenengan niki nggih. Dan niki orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau orang Jawa niku biasanya niku kita harus menghormati yang lebih tua, yang lebih muda. Kalau orang Jawa ibu, kadang-kadang orang Jawa ku kadang-kadang Jawani. Nah ini wonten atasipun kita itu sebagai anak kepada orang tua itu bahasa Jawa kromo inggil. Nah itu jadi orangnya itu santun, tidak menunjukkan saya yang paling lebih, saya yang paling dan paling pintar, paling alim, paling tidak, tapi selalu orang itu
mempunyai kerendahan hati. Kathah ta mriki nggih Pak Nanang, Pak Sumiran sedaya Mas Dani itu panjenengan termasuk kategori orang yang mempunyai sifat rendah hati. Nah niki nomor 3 nggih menika yang disebut dengan ghauf. Napa maksudnya ghauf kala wau? Ghauf kala wau inggih menika orang yang mempunyai sifat ramah. Ramah mboten petutut nggih, mboten napa egois. Ramah kala wau dengan siapa saja ramah, menegur. Nah, maka ada kalanya sedekah niku mboten arupi duit, mboten arupi materi, tetapi kita itu bersifat ramah. Jangan samanya kita itu menunjukkan orang lain atau tidak menegur, terutama yang muda lebih menegur yang lebih tua dulu, menyapa dulu. Tapi tidak masalah umpamanya yang tua itu juga menegur yang lebih muda, kepada keluarga terutama, kepada tetangga, ketemu di jalan, ketemu dimanapun saja, itu kita harus ramah. Ramah niku tidak napa nggih, tidak insyaallah memang orangnya itu memang sifatnya menengan, dan itu enggak katakan itu ego atau sombong, boten, memang sifatnya ngoten niku, tapi kita harus belajar menyapa. Kan ngoten to? Salam, sapa, senyum. Napa terbalik terus pundi? Mas Dani. Salam, sapa, senyum, santun. Nah, ada istilah makanya dengan lurus masih salah. Nah, menawi salah niku kita dianjurkan seperti itu. Nomor 4 inggih menika syakhel. Syakhel kalau wau napa? Syakhel kalau wau artosipun selalu memberi kemudahan orang lain, tidak mempersulit orang lain dalam urusan di kantor, dimanapun saja kita berada, selama kita mampu, kita bisa mempermudah urusan orang lain, masalah pinjam meminjam atau apa saja. Tetapi jangan sampai lupa. Biasanya umpamanya kita meminjami nopo mawon, terus kita setelah dipinjami kita itu nggak tanggung jawab, umpamanya barang apa saja. Lah kita harus mempunyai sifat apa Pak Sum? Pengertian. Nah, awake dhewe diapi wong, juga awake dhewe berusaha ngapi orang yang kita anggap berjasa. Nah, niku ngepi wong. Awake dhewe yo pinter njaga perasaan wong, kadang-kadang wong liya belum tentu iso njaga perasaane awake dhewe. Lah kalau kita nggih tahan jadikan amal ibadah. Nah, kadang-kadang awake dhewe kalau wau awake dhewe ngapi wong liya enggak gelem ngapi awake dhewe, kadang-kadang awake rasan-rasan. Lah itu kadang-kadang awake dhewe kalau wau amal ibadah entek termasuk itu tangga. Meskipun awake dhewe kalau wau akeh ibadah maca Qur'ane, ibadah entek kaya dene yang terbakar api. Lah niku yang paling sulit nggih, termasuk kalau wau menjaga perasaan orang lain, kita harus menjaga perasaan orang lain. Kalau bagi orang lain tidak bisa menjaga perasaan kita, kadang-kadang kita itu ngerasani. Lah itu kadang-kadang juga mengurangi amal ibadah kita. Nah ini memang hidup itu kelihatannya sepele itu tapi penting. Nah ini namanya hidup, perlu namanya belajar. Kalau mau 4 orang yang tidak akan tersentuh dari panasnya api neraka. Makaten mudah-mudahan apa yang dalam sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan selalu belajar untuk mengevaluasi diri kita sendiri, karena manusia itu tidak ada yang paling sempurna. Manusia tempatnya lupa, dan oleh karena itu seperti materi kemarin, Allah itu maha membolak-balikkan hati kita. Oleh karena itu pentingnya kita senantiasa seperti ini, kegiatan ini, majelis taklim seperti ini, untuk muhasabah dan memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kita memiliki akhlakul karimah yang akan membawa kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhir ya rabbal alamin. Makaten menawi wonten kekurangan, kekilapan tutur dalam nyuwun agung samadra pangarsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.